Ini adalah konsep Jurassic Park keempat yang batal rilis, guys. Simak pembahasannya agar kalian makin kepo perihal ini. Oke, yang pertama, Raptor Man, hybrid manusia dengan Velociraptor yang terbilang salah satu paling kontroversial dari tiga besarnya. Kalau ente mencari sumber di internet, maka ente akan mendapatkan gambar seperti manusia biasa dan memiliki meriam di lengannya. Penggambaran Raptor Man alias Romeo sapiens huante juga terlihat memiliki kaki yang ramping, porsi lengan yang panjang, otot dada yang bisa berkembang, warna kulit putih pucat, dan tidak bisa berdiri tegak seperti layaknya manusia. Bentuk kepalanya terlihat bulat dan lebih datar layaknya seorang manusia, serta memiliki bentuk senyuman licik disertai gigi khas raptor yang membuat penonton merasa tidak nyaman. Raptor Man juga memiliki bentuk ekor kecil dan cakar khas raptor di ujung kuku kakinya, sehingga perihal tersebut menyebabkan Raptor Man mengalami rasa sakit yang luar biasa secara fisik maupun mental. Saat Raptor Man diciptakan oleh ilmuwan gila dari Grendel Corporation yang memiliki ide agar Raptor Man lebih mirip manusia daripada dinosaurus, ilmuwan tersebut berpendapat bahwa kecerdasan seekor Velociraptor dianggap kandidat sempurna untuk disatukan dengan pikiran manusia agar bisa memaksimalkan potensi indera penciuman, penglihatan malamnya, serta kemampuan berburunya, agar segala bentuk penciptaan Raptor Man bisa dinyatakan berhasil. Namun sayangnya, sebuah kecerdasan datang bersama kutukan yang mengerikan. Raptor Man secara perlahan mendapatkan kesedihan dalam kehidupannya dan mudah berubah menjadi bentuk emosi yang tidak terkendali. Dalam konsep ceritanya, para ilmuwan mencoba membuat kulitnya agar menyerupai manusia. Namun sayangnya, DNA dinosaurus tidak bereaksi dengan baik, sehingga seluruh tubuh Raptor Man dipenuhi ruam dan kondisi kulit yang mengerikan. Meskipun mengalami gejala depresi dalam segala aspek kondisi mentalnya dan kulitnya yang terbilang bermutasi cukup parah. Jika dilihat lagi, struktur tubuh bagian atas dan bahunya yang menyerupai manusia memiliki potensi untuk memanjat dan berayun seperti manusia. Dalam keunggulan ini, Raptor Man mampu dikombinasikan dengan kelincahan dan kecepatan milik seekor Velociraptor. Selanjutnya, Trikeman alias Triceratops sapiens huante. Hybrid ini dibuat dari DNA kombinasi Triceratops dan manusia yang memiliki bentuk ukuran tubuh raksasa yang benar-benar luar biasa. Tubuhnya menyerupai troll dari film The Hobbit. Dan hal ini semakin jelas karena tidak memiliki ekor. Kakinya setebal batang pohon, membuatnya mampu berdiri sangat tegak dan kokoh. Bentuk lengan dan tangannya yang menyerupai manusia yang bisa digunakan untuk mencengkram, mengangkat, dan melemparkan hampir apa saja yang dihadapannya. Namun sayangnya, bobot tubuhnya yang besar tidak bisa bergerak secara bebas seperti Raptor Man. Dalam penggambaran sisi Trikeman, terlihat jelas dari kepala dan jambul ikoniknya yang dihiasi 3 tanduk tajam, persis seperti seekor Triceratops. Komponennya terbilang sangat cocok untuk medan pertempuran, meskipun kondisi fisiknya tidak separah seperti Raptor Man. Hal ini disebabkan oleh fisiknya yang bermutasi warna keemasan. Faktanya, wujud Trikeman tetap terkesan bermutasi secara sangat tidak alami, terutama pada bagian wajahnya tampak tidak ramah untuk dipandang. Selanjutnya, Rexman, hybrid yang paling ekstrim dalam segi perkembangannya. Rexman alias Tyrannosaurus sapiens huante, pembuatan Rexman ini tidak lepas dari DNA manusia. Hybrid ini memiliki moncong seperti T-Rex, yang sebagian besar masih utuh dengan sistem indera penciuman yang luar biasa untuk melacak dan berburu. Memiliki mata dan alis hasil dari perpaduan manusia dan T-Rex yang menyiratkan penglihatan dan memungkinkannya untuk memperbaiki sebagian besar kekurangan penglihatan T-Rex versi InGen yang terkadang bermasalah, mas bro. Meskipun penglihatan malamnya bisa saja tidak sebaik T-Rex versi InGen, namun Rexman memiliki ketelitian yang luar biasa. Rexman masih memiliki kemampuan membedakan warna dan bentuk.
tubuh. Berkat pengaruh DNA manusia dan ukuran mata yang besar seakan sangat membantu untuk penglihatan dalam penghadaan malam. Adapun sistem pendengarannya berada di tengah-tengah di antara manusia dan T-Rex, sehingga mampu menangkap frekuensi suara yang rendah seperti T-Rex dan memiliki kepekaan terhadap panggilan tajam dan halus seperti halnya primata. Dalam kasus Tyrannosaurus sapiens huante, sangat mungkin bahwa gen T-Rex mampu mendorong potensi tubuhnya untuk bertumbuh besar lagi. Sayangnya, DNA dari manusia tidak mampu mengirim sinyal peringatan yang tepat untuk menghentikan pertumbuhan genetik T-Rex tersebut, sehingga gen tersebut terus mendorong pertumbuhannya tanpa pernah memberitahu kapan harus berhenti. Sebagai contoh, ketika dua genom berbeda bercampur, itu juga bisa menyebabkan perubahan pada kesehatan, ukuran, dan ciri-ciri dari si hybrid. Faktor-faktor terkait seperti bahan kimia tertentu, pola pertumbuhan spesies yang khas, dan lingkungan juga bisa berperan. Ente bisa lihat secara jelas pada area punggungnya terdapat sisa-sisa teknologi ilmuwan manusia yang digunakan untuk injeksi berbagai jenis bahan kimia untuk peningkatan segala aspek kepentingan perusahaan Granules Corporation. Injeksi kecil tersebut secara langsung mengarah ke saluran sistem saraf punggung tubuh Rexman ini. Tonjolan di punggungnya bukanlah bulu ataupun duri alami, melainkan sebuah perangkat kontrol yang ditanamkan. Dalam pembuatan naskahnya yang dibuat oleh John Sayles untuk proyek film ini, sedangkan untuk seniman Carlos Huante juga menggambarkan konsep dinosaurus yang dikendalikan dari jarak jauh, mirip seperti chip otak yang digunakan Manta Corp dalam series Camp Cretaceous. Rexman ini tidak hanya dimodifikasi secara genetik, sebab penciptaannya untuk terus berkembang dengan cara menyuntikkan berbagai macam bentuk hormon pertumbuhan ke dalam tubuh Rexman agar semakin meningkatkan kebuasannya, serta pemasangan kendali jarak jauh untuk mengatur perilakunya agar membuatnya bisa tenang saat ditahan di dalam kurungan ataupun sedang saat makan. Konsep Rexman ini diibaratkan sebagai Frankenstein agar tetap patuh tanpa membantah. Kemudian, ini juga bisa membuatnya lebih menakutkan lagi bahwa dalam hipotesa akhir Rexman mampu memberikan kekuatan gigitan sebesar 25.000 hingga 30.000 Newton. Hal ini disebabkan oleh bentuk anatomi rahangnya yang cenderung lebih mirip T-Rex. Namun, terdapat masalah lain yaitu postur tubuhnya. Sebab Tyrannosaurus sapiens huante memiliki postur tubuh yang hampir bisa berdiri dengan tegak dan tidak memiliki ekor besar untuk keseimbangan seperti T-Rex. Namun sayangnya, struktur badannya tidak memungkinkan makhluk ini untuk menjadi petarung paling gesit, sebab pusat perputaran rotasinya berada tepat di bawah kedua kakinya, sama seperti pada manusia umumnya. Artinya, Rexman ini mampu berputar dengan cepat saat berdiri, diam, ataupun berjalan. Namun, dalam kondisi berlari atau melakukan manuver tajam saat berlari, postur tinggi dan keseimbangannya terbilang buruk dan bisa menjadi suatu kelemahan yang serius. Berdasarkan konsepnya, para ilmuwan masih menginginkan Rexman memiliki rahang besar seperti T-Rex dan skala ukuran otak cenderung lebih besar. Fakta ini menggarisbesarkan bahwa Rexman sama sekali bukan makhluk yang dongo. Namun, terdapat mutasi yang membuat dia unggul dari T-Rex versi InGen, yaitu bentuk lengan barunya yang terlihat panjang menyerupai sosok manusia. Meskipun masih memiliki kedua tangan dan dua jari khas seperti Tyrannosaurus Rex, Rexman masih mampu meraih dan menggunakan kedua lengannya untuk berbagai macam aktivitas. Well, sekian pembahasan Project Human Dinosaurs Hybrid dalam Jurassic Park keempat. Kalau ada masukan dan saran dari kalian, gak perlu malu untuk ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Sen Harian Analysis agar selalu semangat untuk upload agar nggak ketinggalan keseruan berikutnya. See you and goodbye.